Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di SHB Official atau Sahabat Beriman Official, dimana pada kesempatan yang mulia ini saya akan pembahasan masih seputaran mimpi Muhammad Qasim, karena pembahasannya memang sangat banyak, cuman saya mengambil hanya beberapa menit saja karena masih banyak sebenarnya perbincangan tentang mimpi Muhammad Qasim. Insya Allah saya akan mengulas semuanya satu demi satu. Baiklah sahabat yang beriman, pada kesempatan kali ini saya mencoba mengangkat pembahasan mengenai masih seputaran mimpi Muhammad Qasim, di mana yang berjudul Mimpi Muhammad Qasim tentang singa-singa lapar dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Baiklah sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan ini tentang singa-singa lapar dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut mimpi Muhammad Qasim pada bulan Maret tahun 2015. Muhammad Qasim bermimpi. Dalam mimpinya Muhammad Qasim mengatakan, semuanya rusak dan tidak ada pencahayaan. Aku berkata, mungkin itu sudah tertulis di dalam takdirku bahwa aku akan hidup di dalam kegelapan selamanya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul dari atas tahtanya dan berkata, Qasim, sampai kapan kamu akan terus hidup di dalam kegelapan ini? Keluar dari rumahmu dan carilah sebuah tempat dengan rahmat dan berkahku, yaitu sebuah tempat yang tidak ada kegelapan dan kesedihan. Segera aku meninggalkan rumahku dengan gembira dan berpikir betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia telah datang untuk mengeluarkan aku dari kegelapan ini. Aku berjalanlah keluar rumahku, namun belum seberapa jauh aku melihat ada 8 atau 10 ekor singa lapar berukuran besar sedang menggaum. Aku lari ketakutan ke dalam rumah dan membanting pintu belakangku dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, percayalah padaku, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyentuhmu. Aku melihat keluar dari jendela untuk mencari singa-singa tadi, namun ada anjing-anjing yang menakutkan di sana dan berlari menuju jendela sambil menyala dengan ganasnya. Aku jatuh terduduk ketika anjing-anjing itu mendekat. Anjing-anjing itu menabrak teralis jendela dan pingsan. Aku duduk di pojokan dinding dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil meragukan pernyataannya yang sebelum ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi marah dan menyambar anjing-anjing itu dengan kilat dan mereka mati di tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadaku dalam mimpiku, Qasim, turutilah perintahku atau hiduplah di dalam kegelapan ini selama-lamanya, dan percayalah padaku, aku akan melindungi dan membuat takdirmu tercapai, dan aku maha berkuasa atas apa yang aku kerjakan. Sahabat yang beriman, lanjut mimpi Muhammad Qasim mengatakan, में इस अगस्त में उनकी हुकूमत आई, तो अगर आप देखें तो वो मार्च में पाकिस्तान में कोरोना वायरस एंटर हो गया। तो उसके बाद इमरान खान को परफॉर्मेंस दिखाने का lalu aku berkata, apapun yang aku lakukan, kematian pasti datang. Lebih baik mati di luar sana daripada mati di dalam kegelapan ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menjanjikan kepadaku perlindungan dan kesuksesan.
maka aku harus percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ku baca bismillah dan meninggalkan rumah dalam kekuatan, ketakutan, dan teror. Bahkan aku biarkan pintu depan rumahku terbuka agar aku bisa dengan mudah berlari kembali. Aku berjalan berlahan dengan sangat berhati-hati di saat pertama, namun aku tidak melihat satu ekor singa pun. Aku terus berjalan lalu melihat potongan lengan dari seekor singa. Aku berpikir melihat potongan lengan dari seekor singa. Aku berpikir siapa gerangan yang bisa membunuh singa yang menakutkan seperti ini. Semakin jauh aku melangkah ke depan, aku melihat lagi sepotong kepala, lalu beberapa potong tubuh singa. Aku merasa tenang dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memuluskan perjalananku. Lalu aku mulai mencari-cari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memikirkan apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, lanjut mimpi Muhammad Qasim juga mengatakan dalam mimpinya, तो उसके बाद आप कह लें कि पाकिस्तान आर्मी बोल्ड स्टेप उठाती है और जो ड्रीम्स में सारा कुछ होता है कि शिर्क से पाक करना है मुल्क को, फिर वो अल्लाह की मदद आती है, तो वो फिर उसके बाद ये सारा आप कह लें कि सेटअप भी चेंज. ketika aku mencapai cahaya itu, ia menghilang. Cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat menakjubkan, sehingga aku tidak sadar telah berada di udara. Aku terkejut dan berpikir, bagaimana aku bisa tidak jatuh? Aku sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menahan tubuhku sepanjang waktu. Aku merasa sangat bersemangat dan aku memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpiku. Di manakah engkau, ya Allah? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tempat tujuanku dan berkata, Qasim, aku di sini, kemarilah cepat. Dengan sekuat tenaga aku melihat sekeliling dan berpikir aku harus mencapainya. Aku kemudian melihat sebuah motor mewah besar berwarna hitam, lalu aku mengendarainya, namun jalan dipenuhi oleh lumpur sehingga memperlambat jalanku. Aku berharap jalan itu mulus agar aku bisa melaju dengan lebih cepat. Ketika aku berkata seperti itu, sebuah karpet berwarna hitam muncul dari bumi dan terbentang. Aku sangat gembira dan mengendarai motorku dengan kecepatan penuh untuk mencapai tujuan. Aku melihat sebuah gedung mewah yang sangat besar dan indah dalam mimpiku. Aku berlari ke dalam dengan semangat. Suasananya sangat kalem dan menyejukkan. Dan di sana sangat damai, warnanya sangat lembut dan bentuknya terkesan sangat menarik. Sepertinya seseorang baru saja mengecat gedungnya. Aku merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangun kembali gedung itu dan membuatnya baru. Aku pergi dari situ ruangan ke ruangan lainnya, lalu mendapati sebuah aula besar. Di aula besar itu ada cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Qasim, tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku akan membawamu kemari dengan aman? Aku menjawab, ya Allah, engkau telah menjadikan benar pernyataanmu dan engkau telah menunjukkan kepadaku jalannya. Sahabat yang beriman, dalam mimpi Muhammad Qasim mengatakan juga, engkau mengeluarkan aku dari kegelapan dan membawaku kepada cahaya. Sungguh engkau adalah sebaik-baik pemberi petunjuk. Sekarang aku akan menyelesaikan sisa tugasku hingga besok pagi. Lalu aku akan mengabarkan kepadamu tentang penyelesaian tugasku. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpiku menjawab dengan nada yang serius, Qasim, jika kamu menyelesaikan semua tugasmu besok, maka aku akan menegakkan kiamat di sore harinya. Mimpiku pun berakhir di sana. Sahabat yang beriman dimanapun berada, itulah
penjelasan Muhammad Qasim dalam mimpinya tentang singa-singa lapar dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penambahan poin pembahasan yang kedua yaitu rumah besar dan akhir kejahatan. Di dalam mimpi Muhammad Qasim mengatakan, लेकिन अगर इलेक्शन हो भी aku जाए तो भी menemukan पाकिस्तान diriku की di जो dalam sebuah हालत rumah है ना, besar. मैं Mimpiku ini pada tanggal 12 Juli 2018. Di sana aku menemukan orang-orang terlihat dalam berbagai jenis kejahatan dan rumah besar itu penuh dengan kegelapan. Debu dan kotoran memperburuk kondisi rumah. Aku mencari air agar dapat mengalirkan ke dalam pipa dan mulai mencuci rumah itu. Ada jari laba-laba, kotoran dan serangga di setiap sudut rumah. Rumah ini sangat besar dan banyak ruangan di dalamnya. Setelah selesai bersih-bersih rumah, kemudian aku merasa lapar. Pada akhirnya aku menemukan diriku bersama orang-orang yang kukenal dan juga ada beberapa orang yang tidak kukenal. Mimpi pun berakhir di sana. Sahabat yang beriman dimanapun berada, itulah pembahasan singkat mengenai rumah besar dan akhir kejahatan, serta poin pertama tadi mengenai singa-singa lapar dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpi Muhammad Qasim. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini, yang pertama yaitu mengenai singa-singa lapar dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang perlu kita tegaskan di sini adalah jika segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan dengan ikhlas, pasti mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sebuah kejahatan yang sangat keji seperti singa yang begitu keji ketika melihat mangsa seperti manusia, itu mungkin tidak akan selamat. Tetapi ingat, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita percayai dan perlu kita yakini, karena tidak ada yang bisa menghendaki apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua yaitu di mana kita punya niat baik pasti akan mendapatkan jalan yang terang. Meskipun kita berada dalam dunia kegelapan, ada yang namanya bertaubat. Seperti halnya kalau kita sering berbuat jahat ataupun berbuat hal-hal yang buruk, mungkin di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perbuatan yang keji. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dari segala dosa bagi umat manusia yang benar-benar sudah ingin bertobat atau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Demikianlah pembahasan singkat pada kesempatan yang mulia ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Sekali lagi sahabat-sahabat berimanku dimanapun berada, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Saya selaku pemilik SHB Official memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan serta kesalahan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.